Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, waktu saya masih frater, ketika kami melihat kakak tingkat kami sudah ujian yuridiksi. Ujian yuridiksi berarti ujian sebagai syarat untuk masuk dalam tabisan diakon. Jadi para frater yang hendak ditabiskan menjadi seorang diakon itu harus melewati ujian yuridiksi, dan semua teologi dogmatik akan diujikan kepada frater tersebut, dan ketika mereka lulus baru bisa dinyatakan untuk siap masuk dalam tabisan diakon. Nah, ketika ada satu kakak tingkat saya selesai ujian yuridiksi, kami pun bertanya-tanya tentang ujian tersebut dan dia boleh menceritakan. Waktu itu dia menceritakan ada satu pesan kepada kami. Dia katakan, ketika engkau nanti ditanyai oleh seorang dosen tentang Immanuel, Allah beserta kita, Allah yang tinggal bersama dengan manusia, Allah yang sungguh menjadi manusia. Apakah yang dimaksud dengan Immanuel, Allah beserta kita, Allah tinggal bersama dengan manusia, tinggal bersama dengan manusia seperti manusia? Kamu tidak perlu jawab muluk-muluk. Waktu itu dia katakan, saya menjawab yang muluk-muluk. Dia berbuat baik, dia mengerti penderitaan manusia, dia berjalan sambil berbuat baik, dia menyembuhkan banyak orang, dan ternyata semua jawaban itu tidak tepat. Dia katakan kepada kami, ketika engkau ditanyai itu, jawablah dengan sederhana bahwa dia ada keluarga, jelas siapa orang tuanya, mama papanya jelas, dan dia tinggal di mana, dan dia pun tercatat di dalam penduduk sipil dari pemerintahan Roma. Dan itu memang jelas tertulis dalam kristologi, Allah yang Immanuel, Allah beserta kita, Allah yang tinggal bersama dengan manusia, yang sungguh menjadi manusia. Apa yang dimaksud dengan itu dan tanda-tandanya apa? Ada keluarganya, siapa orang tuanya, dia tinggal di mana, dia tinggal di Nazaret, dan juga dia tercatat sebagai penduduk dalam pemerintahan Romawi. Itu saja. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, dalam Injil Matius diceritakan tentang silsilah Yesus yang begitu panjang. Nah, pertanyaannya, mengapa Matius menuliskan hal itu? Nah, Injil Matius ditujukan kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem. Maka itu Matius ingin membuktikan bahwa Yesus sungguh keturunan Daud, sungguh keturunan Abraham, dan Abraham itu adalah anak Adam sendiri. Dan Matius sungguh menunjukkan dengan silsilah demikian, ingin membuktikan bahwa kedatangan Yesus Kristus inilah yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Melalui silsilah ini kita bisa melihat bahwa Allah yang begitu mulia, yang begitu agung, ingin sungguh rela menjadi manusia sama dengan manusia yang lain, kecuali dalam hal dosa. Dia lahir dari silsilah keturunan keluarga-keluarga, dia pun tinggal seperti manusia, dia belajar bahasa manusia, dia belajar sikap perilaku manusia, dan dia pun belajar kebudayaan, situasi lingkungan dimanapun dia dilahirkan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dari silsilah ini kita bisa memetik untuk kehidupan kita. Allah yang begitu agung rela menjadi manusia yang hina sama seperti kita. Dia meninggalkan kealahannya, dia meninggalkan kemuliaannya untuk mengambil daging, menutup kemuliaannya supaya bisa bergaul dengan kita manusia. Dia pun dilahirkan dalam sebuah keluarga, dia pun rela diajari oleh manusia, cara berpikir seperti manusia, cara belajar dan cara berbicara sama seperti manusia. Dia begitu agung, rela menjadi manusia yang hina sama seperti kita. Dan itu dia lakukan supaya apa? Karena cintanya begitu besar kepada kita. Karena bagi Allah sendiri, manusia adalah makhluk ciptaan yang paling mulia. Maka itu Allah ingin menjadi manusia untuk mengangkat manusia kembali dari lumpur dosa dan mengembalikan manusia pada kemuliaan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari begitu besarnya kasih Allah yang luar biasa mau menjadi manusia, seharusnya kita manusia yang mendapat pertolongan, yang mendapat keselamatan inilah, kita juga tidak boleh menyia-nyiakan pengorbanan Allah yang rela mau menjadi manusia. Kita semua bisa masuk surga kembali karena Allah yang mau menjadi manusia, menebus kita, melepaskan kita dari lumpur dosa, dan mengembalikan kita pada kemuliaan Allah. Mari kita jangan sia-siakan pengorbanan Allah. Kita laksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, hukum cinta kasih, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita pun tidak akan menyia-nyiakan kedatangan Allah yang mau menjadi manusia hina sama seperti kita. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.